berarti boleh ziarah kubur. Yang tidak boleh kopi minta-minta dikubur. Ini kita biasa orang di kampung ini. Selesai pengantin pakai kemeja, pakai sabeh, pakai songkok, sama istrinya. Datang dibawa sama mamanya, pergi dikubur. Oh ambo, ketu kasih anakmu, pomu pura boting, ilo doang ngi kasih nama sempo dan lekna, menrek barkah, pura romeli bo lambo. Kenapa orang mati doakan orang hidup? Salah kok, orang hidup doakan orang mati. Boleh ziarah kubur, tapi jangan kau salah paham. Ziarah kubur tujuannya satu, mengingat kamu akan mati. Dua, menghindari fitnah dunia. Jangan sampai ke orang di kampungmu, bagusnya rumahnya, mewahnya rumahnya, tidak pernah pergi lihat bapaknya. Jangan lagi kau minta-minta, Mbok. Kau terpilih mau matu caleg. Li suka mak geret dendek. Apalagi dongok-dongok begitu. Ada lagi yang lebih parah itu. Pergi di pohon-pohon, nenek-nenek. Ada lagi yang percaya bahwa ada manusia kembar sama buaya, JPI. Mana ada kembar buaya manusia? Tidak ada itu. Yang ada manusia jadi buaya darat. Ya, boleh ke kubur, tapi jangan pergi minta-minta. Siram, kenapa kau siram? Supaya dingin kuburnya orang mati. Kalau betul itu air kasih dingin kuburnya orang mati, sekali pasang kau pompa air di situ. Tidak ada semua percaya begitu. Usia 6 tahun pergilah Nabi ziarah kubur dari Makkah ke Madinah. Pulang ziarah kubur di desa bernama Afwa, Malasa indukna Nabi tak meninggal usia 6 tahun. Bayangkan, 6 tahun kasihan Nabi sudah yatim piatu. Coba diambil lagi oleh kakeknya Abdul Muttalib. 8 tahun, 2 tahun saja bersama kakeknya, wafat lagi kakeknya Abdul Muttalib. Coba baru 8 tahun, biu-biu nih kasih 6 tahun nala si nenena kakeknya mati sih, nala murena Abu Talib diambil usia 9 bulan, 9 tahun Nabi sudah mulai menjadi pengembala domba, pengembala makampi nih Nabi tak 9 tahun. Sekarang anak-anak di Sidrap cari usia 9 tahun yang mau mengembala sekarang. Kenapa para nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul kerjanya pengembala? Oh, saya tahu rasanya jadi pengembala karena saya pernah jadi pengembala. Ternyata tujuannya orang makampi sabar. Coba makampi bembe, makampi iti, susah sekali itu. Kejar yang kanan, lari yang kiri. Didapat yang kiri, lepas lagi bawa sini. Lepas sana, dikejar lagi. Makin kau emosi, masih tidak bisa kau tangkap. Maka orang kalau mau jadi pemimpin, sabar. Itu makanya Nabi diajar menjadi pengembala supaya beliau nanti menjadi Nabi sabar. Usia 12 tahun Nabi mulai ikut perang. Bukan perang agama, tapi perang antar suku waktu itu. Tapi beliau tidak pegang pedang, beliau tidak pegang panah, tapi apa? Beliau hanya memegang anak panah dikasih orang dewasa. Usia 16 tahun Nabi mulai pergi berdagang. Dagangnya bukan antar kabupaten, tapi antar negara, ke Syria dan ke Syam. Sampai di Syam, Nabi bersama pamannya Abu Talib dilihat sama pendeta, namanya pendeta Bukhairah. Pendeta Bukhairah ini melihat tanda-tanda kenabian Nabi. Apa tanda-tanda kenabiannya? Di mana beliau berjalan, di situ awan mengikutinya. Nabi ke kanan, awan ke kanan. Nabi ke kiri, awan ke kiri. Nabi maju, awan maju. Pendeta Bukhairah berkata, "Wih, ini tanda-tanda Nabi." Lalu Nabi pendeta Bukhairah panggil sahabatnya, pedagang, "Abu Talib, sini kau dulu." "Siapa namanya ini kemanakanmu?" "Muhammad." "Wih, ini ciri kenabian, namanya Ahmad." Sudah benar. Maka pendeta Bukhairah cari lagi ciri kenabian yang ketiga. Apa? Ada bekas, ada hitam di belakangnya. Orang Bugis bilang baba. Apa bahasa Indonesia baba? Hah? Tompel. Tompel itu di sini. Apa?
Apa? Saya kasih hadiah kalau ada tahu. Apa? Hah? Tanda lahir. Bengkok telinga juga tanda lahir. Apa? Bahasa Indonesianya baba, ya baba. Tidak ada bahasa Indonesia. Baba, pokoknya baba. Bapak kalau sudah tahu, orang bilang baba pasti sudah tahu. Nah, ada di sini. Pendeta Bukhairah lihat, oh, tanda kenabian dalam Injil. 1, dilindungi oleh awan. 2, namanya Muhammad. 3, ada tanda lahir baba di belakangnya. Maka pendeta Bukhairah panggil Abu Talib. Abu Talib, bawa pulang ini kemanakanmu. Inilah yang dicari orang Yahudi. Kalau didapat orang Yahudi, dia bunuh ini kemanakanmu. Bawa pulang. Pulang Nabi. Usia 25 tahun. Nabi kemudian bekerja seorang janda bangsawan Madinah. Namanya Khadijah. Khadijah jatuh cinta sama Nabi. Lalu Nabi bekerja disiplin, jujur, bagus pekerjaannya. Khadijah selalu sebut ini Nabi. Maka sifatnya Muhammad ini malempu, masempo dalle, sopan, selalu dicerita. Maka ajudannya Khadijah namanya Nafisa percaya dalam hati, Khadijah suka sama Muhammad. Maka Khadijah menyatakan cinta. Berarti perempuan boleh melamar laki-laki. Boleh. Daripada kau jual mahal, jual mahal kumulado. Iya toh, itu Khadijah. Tapi caranya Khadijah tidak vulgar. Nah, Khadijah cinta sama Nabi tidak vulgar, tidak transparan, tidak belak-belakan. Tapi apa? Nataroi siri alena. Pekko carana selalu nasebut di depannya temannya. Akhirnya temannya yakin, oh, Khadijah nasuka pegawainya. Maka Nafisa menjadi tim sukses. Tapi bukan tim sukses pilkada. Kalau tim sukses pilkada, pemborong, kontraktor, cari proyek setelah menang. Ini yang rusak Kabupaten Sidrap. Tim sukses cari proyek. Dia yang sukses disuruh bikin baleho 10, 5 jina bikin hilang 4. Begitu menang dia cari, Pak, apa kek penunjukan langsung kek, habis sudah jual sawah, apa kek kau sikat di situ. Nah, ini yang rusak negara kita. Nafisa bukan tim sukses politik, tapi tim sukses untuk mempertemukan Khadijah dengan Muhammad. Lalu Nafisa berkata, Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kau? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan tua, tidak jadi masalah. Tapi 2 kali janda, tidak jadi masalah. Lebih tua 15 tahun, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabi dan Nafisa, tenang aku bos, saya punya urusan. Datanglah Nafisa kepada Khadijah. Bunda, bagaimana kalau ada laki-laki suka kita? Alhamdulillah. Tapi ini anak muda, tidak ada masalah. Masih lebih muda 15 tahun, tidak ada masalah. Pegawaimu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabi Nafisa, Nabi bilang, tenang bunda, saya punya urusan. Coba kalau Nafisa mau memeras. Dia datang kepada Muhammad. Muhammad, nah suka sekali kau bos. Nah pujilak dek kau katangi. Milo memang no melo nuang. Milo kau. Nah pujilak dek kau tuh. Ini pemeras ini. Nikah. Setelah menikah, lahirlah anaknya. Anak pertamanya namanya Qasim. Usia 25 tahun. Nabi. Khadijah 40 tahun. Maka adik-adik yang masih jomblo, sudah sarjana kau tidak dapat kerja sampai sekarang, kau cari janda 40 tahun. Cari mah kau. Jangan kau lagi gengsi-gengsi. Berdoa kau mudah-mudahan turun warisannya sama kau. Boleh itu bos. Daripada kau cari gadis yang rasa janda. Mending ini jelas jandanya. Kalian juga cewek, jangan kau jual mahal. Mon rokok, nala kau magharibi. Coba. Woi cewek,
Kalau kau sudah dipacari 1-2 tahun, ndak nalamar kau, cepat kau balik haluan. Laki-laki bejat itu. Kalau kau cuma dipacari terus, motor aja 1 tahun sudah lunas. Kau di 3 tahun dipacari, ndak dilamar-lamar. Modal 10.000 1 malam minggu. Roti 2, teh botol 1, autan 1 bungkus. Nah bawa kau di lapangan bola. Ya, bapak saudara-saudara sekalian, sudah nikah, lahirlah anaknya Rasulullah. Usia 36 tahun di Madinah terjadi konflik. Kenapa konflik? Bukan di Madinah, maaf, di Makkah. Kenapa konflik? Ka'bah dipugar, diberobohkan, dipugar. Ada batu di Ka'bah namanya Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad mau ditempel kembali di tempat pertama. Bani Hashim, Bani Bani Umayyah, 4 suku di Makkah bertengkar. Sama tong kira-kira kalau disidrap. Nabi bilang orang Bugis, kami lebih berhak. Nabi bilang orang Jawa, kami lebih berhak. Kata orang Makassar, kami lebih berhak. Kata orang Ndrekang, saya lebih berhak. Bertengkar. Begitu juga di Makkah. Kami lebih berhak. Kami lebih berhak. 6 hari tidak ada penyelesaian. Musyawarah. Akhirnya apa? Sepakat. Saudara-saudara sekalian begini. Kita tunggu saja besok. Siapa yang muncul pertama di pagi hari di pintu, maka itu yang kita tunjuk. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ditunggulah besok pagi. Subhanallah. Siapa manusia yang lewat pertama di pagi hari di pintu? Dialah Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang Mekah menggelari waktu itu sebagai pemuda Al-Amin, orang yang dipercaya. Ini mi cocok mi. Iya na cocok nah. Dia na salah-salah ye. Mama lo me yolo. Ni ga mujelok ke. Aga masalamu. Masasa ki je ye. Apa cau me pada melok mat tempel. Nabi mengambil serbannya. Tahu serban? Siaga sudut na serbange. Apa? Siaga to masasa. Apa? Maka Nabi tak daripada masasa ko. Ale sudut na mati-mati. Kateni. Pegang sudutnya masing-masing. Sudah itu Nabi bersabda, daripada kau ribu, iya pemakai batuhe. Pendek kau serbangi. Angkat sama-sama. Sudah itu, ayo pegang masing-masing, tempelkan. Setuju? Setuju. Selesai masalah tanpa masalah. Ban sidrap tahu-tahu pegadaian. Bohong itu kalau bilang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Memang waktu mau dicairkan tidak ada masalah, bayarnya baru masalah. Sudahlah, berarti Nabi cerdas. 6 hari mereka bertengkar, tidak ada penyelesaiannya. Nabi muncul, tidak 1 jam selesai masalahnya. Berarti kalian anak muda, kalian orang-orang sidrap, kalau kalian mau sukses, sekolah kok. Sekolah. Jangan kau bilang 2 pesawanya bapakku, maloak galuna bapakmu. Cocok nih, lebih makasih kau maloak galumu macatoko. Maloak darat na puang tomato aku, mega darat na tomato aku, mega galuna tomato aku, mega manu na tomato aku. Lebih bagus lagi kalau kau cerdas dan banyak sawamu. Supaya apa? Tidak habis itu sawamu kau jual. Sekolah. Jangan kau bilang sekarang kau hebat, karena kalau tidak ada ilmu, nak kasih bodoh-bodoh ke orang politik. Sekolah kalian. Jangan pernah berkata, bagaimana mau sekolah nak miskin bapakku? Bapakmu miskin, Tuhanmu kaya. Kalau saya lihat bapakku, saya tidak mungkin tinggi sekolahku. Bapakku cuma petani penggarap. Tahu kan namanya petani penggarap? Pak Galun. Galun na tahu na jama, napa yaleng. Bagi 9. 10 karung naik, 9 ambil yang punya sawah, 1 karung untuk bapakku. Itu mana bisa sekolah tinggi-tinggi. Tapi maka dia pungalata kambokku, kasih asia mbokmu, pungalata lah sogi, masih sekolah kok, engkau tu dan lekmu. Alhamdulillah bisa sekolah. Dengar tadi nak sebut gelarku, panjang, bukan kaleng-kaleng bos. Apa?
Bukan sombong, faktanya. Dan bukan ijazah palsu. Anda seperti anggota DPR, nanti anggota DPR baru sekolah tiba-tiba dilantik, tidak pernah ada di kelas. Kaleng-kaleng. Tahu kaleng-kaleng? Belek-belek. Tahu belek-belek? Kaleng-kaleng. Walaupun ini ada gagal di sana. Itu yang begitu kaleng-kaleng itu. Sekolah adik-adik sekalian. Ibu-ibu kasih sekolah anakmu. Besok kasih tahu, nak, bapakmu dulu itu cita-cita jadi polisi. Tapi karena tidak ada modal, nenekmu kasih berhenti sekolah. Sekarang lanjutkan cita-citanya bapakmu. Kau jadi polisi, tapi jangan kau sogok. Katanya tamatang SMA polisi bayar sampai 700 juta. Jangan kau, Tuhan kau sogok. Bagaimana caranya? Berdoa kau. Minta kau setiap sholat. Ibu minta setiap sholat, bapak minta setiap sholat, neneknya minta setiap sholat, 5 keluarganya selalu minta dalam sehari. Berarti 5 kan 5, 25 doa sehari. Masa Allah tidak kabulkan doamu? Ini cuma tidak. Begitu kau mau lulusan polisi, langsung di otakmu, nige sogok, nige sogok. Kau sekolah baik-baik. Apa hebatnya orang sekolah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat beberapa derajat di antara kalian. Nah, akai derajatmu pun Allah Ta'ala. Mana buktinya? Biar terlambat datang di depan Ustaz. Kuenya bosara. Tidak tahu apa isinya. Ada temanku tinggi juga sekolahnya, tidak nak tahu mengaji, di belakang duduk. Apa tangannya? Rokok-rokok cabilla. Itu Allah angkat derajat. Maka sekolah dia sekalian, belajar. Ya. Nah, berikutnya. Usia 40 tahun. Nabi mulai cemas dengan sekampungnya. Kenapa ini orang Mekah na patung na sembah? Mereka menyembah Latta, Manat, Uzza, Hubal. Bingung Nabi, kenapa ini sekampungku, keluargaku na batu na sembah? Kenapa sekali bukan yang bikin patung kau sembah? Akhirnya selalu ke Gua Hira, berenung. Suatu ketika 3 hari 3 malam tidak pulang. 17 Ramadan datang malaikat Jibril dalam bentuk pemuda yang gagah putih bersih. Dia peluk Nabi, pakai Nabi tak. Bacai Muhammad, dia usah baca. Bacai, dia usah bacai. Akhirnya macuk Nabi tak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai ayat 5. Mekek Nabi tak menggigil. Lisu napodangi benena, sayangku. Oh, Nabi itu romantis. Tapi ibu-ibu, kalau tidak pernah kau nak panggil sayang suamimu, nah tiba-tiba dipanggil sayang, hati-hati. Ada orang pak mulai dekat-dekat pensiun, selalu nak panggil istrinya, sayangku, ada tamu. Oh, sayangku, bikinkan kita. Oh, sayangku, adakah handuk? Didengar sama cucunya. Tahu kakekku romantisnya setiap panggil nenek sayang. Langsung Nabi bilang, kakek, jangan kau ribut nak. Kenapa? Ku lupa nama nenekmu. Jangan terlalu. Ibu-ibu juga yang selalu tiba-tiba ada foto selalu nak bawa suamimu, hati-hati. Saya kan diprotes sama temanku, ini Ustadz tidak pernah ada fotonya istrinya di Facebook, tidak pernah ada fotonya di Instagram, tidak pernah ada fotonya di wallpaper HP-nya, anaknya saja. Kenapa kan tidak pernah ada istrimu itu? Di dompet juga tidak ada. Aku bilang, kok apa bawa fotonya? Aku tabuk di mukanya. Saya sudah hafal mukanya, baru sudah tahu, oh ini istriku. Hanya orang yang tidak tahu istrinya itu yang selalu bawa-bawa foto. Jadi kalau tidak tahu muka atas suami, tak salah nak bawa fotonya. Mana istriku ini ji. Makanya aku terlalu cepat bangga. Ada lagi orang pak, dia pergi mall sama istrinya. Selalu dia pegang istrinya. Nah kalepek matur liman. Langsung dia bilang orang, tahu apa Haji romantisnya? Langsung dia bilang, Pak, angkur ribu. Kenapa? Kalau lepas tangannya ini banyak nambil. Maka dia Nabi tak,
Selimuki kak kasih mekik kak macekek ada ke ye selimuti kak engkau tu pura pakai kak. Begitu kata selimuti saya. Khadijah berkata, sami'na wa ta'na, saya dengar dan saya taati. Masya Allah. Kira-kira ibu kalau suami tak telung ngeso telung peni dek na lisu, itelpong dek na jawab WhatsApp na reje tapa pole mekke oh makna selimuti saya kak kesihe macekek kana kena. Kira-kira muslimu kila kemu bu oh mak jallo ko boleh kega ko telung gesodek gaga karebamu baik. Berarti kalau ibu bapak ibu-ibu mau bahagia, janganlah kau sangka buruk sama suamimu ya. Dek mulai bahagia kau bolamu, kau curiga kau teruk-teruk kau lakemu. Labak galung lakemu mak curiga si kau jok kasala siambok ni roi loki mak galu cilaka. Napa si jalabak laken nama telpon ni kega ko aji kega ko mau kije galunge belle ko video call ko yolo he la tombo. De gaga bahagia meruntuk kamu curigai teruk lakem. Siaga gana tahu mat sarang mak urane bakunrai suami istri mas sarangi nasabak maga caraga curiga. Kira enak kita dicurigai terus. Kita pergi cari nafkah kau masih curiga. Labak sih. Masuk ki musapak ki. Letuk ki kau boleh menenak. Nah lamo cek kau cantik kau. Pidik macomo, magala mandre, makutu, makabokali. Kalau ini bila, menonton di televisi artis macam cantik, deh. Mapute mana artis? Si nama bokok kimite benita, wah, King Kong. Na pendre itu aja na mandre canggoreng. Pendek kali pak nama bulu napa menguak. Bu maka dia nabita istri yang soleha itu adalah yang menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Coba maka dia nabita istri yang soleha menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Tapi ibu-ibu makukue melo pilo botina cantik. Mangarisan na pakai mana bedakna. Sisen na melo matin si balakena. Lah. Daster telung peni dia gana sosai. Nah pakai be masopek-sopek to na. Pita mana kutan na. Maka dia lakena pakai singi pita mana kutamu. Neta mana tu bali bolai kada nasa jangan lihat behanya, yang penting rasanya. Bu. Maka dia bita komelo komita makunrai na poji pungan latala koke kobolana masanna nyawana lakena. Itu ciri-ciri perempuan baik. Ketika ada di rumah senang perasaan suaminya, itu perempuan baik itu. Ada ibu-ibu curhat sama saya. Majek laki kurus tas desi senatan aku boleh. Si melok-melok na lutu. Napa yuk beb laba sih. Kada kak, tahu kak tersinggung ni. Cerita nak, kada bu, engkau tu suami istri panenakap benena. Si mana nak na. Akhirnya rulakin na natiwi lo meliulawang purel yang ulawang masanan ni nyawana benena
Mau kepikir lakina. Kego tiwi iya beneku supaya paja menena. Bahwa dia ingat biru kampungnya ada sumur tua. Iya sumur patak datu di tau umuruna. Madalang 10 pitu umur dalamnya. Nah tiwi ini benena. Dek itu aku garek kagawena tu bujungnya. Dek gaga deng. Itu jolo. Dek gaga nasukang benena pa. Mabuang manena dok tu. Dek tawang kalingai menena. Tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar. Tinggi, hitam besar. Tasila lekin. Nih kau. Siapa kamu? Saya bilang, iya Najim penunggu ini sumur ini. Saya lah jin penunggu sumur ini. 400 tahun sudah saya di dalam sini. Ada perempuan mengomel aja kerjanya di dalam. Napa sih jam deh menendak deh tahan lebih koyak lari. Jin lagi nih tahu. Apalagi lakem. Ibu. Hei. Mulai besok ibu hilangkan itu curiga sama suami. Kalau kalian mau bahagia, sangka baik. Kau telepon suamimu tidak dijawab, sangka baik. Oh, masam pajak duhai. Telepon sidik na jawab. Mak beri jama ilak keku. Ku masih gie kasih. Telepon sih, wah mata darus sih. Apa kalepi apa laknah. Tenang perasaanmu. Kalau dia maksiat, madosa, mapigau salah, alena itu dok neraka. Dek tanggungi dosana lakemu. Beda ini orangnya, namo ini ustaz, pak kepala korang, makasing agamata, tapi beneta de nama jilbab, beneta de nama sampajang, beneta pak gosip, lakena yolok taman neraka napa benina. Kaya aja kau suka ngomel. Menenak bawa zaman. Makutu. Ya. Ma ibu bapak saudara-saudara sekalian, hilangkan sangka, hilangkan sangka buruk. Tenang itu rumah tanggamu. Insya Allah bahagia. Ya. Jangan selalu bercuriga. Tidak ada baiknya itu curiga sama suami. Pak sangka baik. Insya Allah. Ya. Bisa ibu? Bisa? Bisa? Nah, dengar itu Pak. Bisa. Ya, tapi bapak juga harus jadi suami yang baik. Jangan kau suka tipu istrimu. Kalau benemu masapa di dega, mau bau-bau na dito nagaga. Sekali na tamang SMA na tajan nindi kirinya ko. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Pak, tidak ada kemuliaan laki-laki yang tidak memuliakan istrinya. Pero nabita Pak 10 sik di benena. Bayangkan 10 sik di benena. Coba. Tapi dek gaga makada usessa aleku malakai ko Muhammad 10 sik di. Idi siddi mi beneta menderita lahir batin. Pekko carana melok komadalle, pekko carana melok makesik katungamu, benemu mu tipu. Tenang po bu, saya bela ko ini malam. Coba lihat itu istri tak sabar kasihan. Luar biasa sabarnya itu istri. Nah tinggalkan Jawa, dia tinggalkan kampungnya Jenek Ponto, nah tinggalkan kampungnya di Bone, tinggal di Sidrap. Kenapa? Karena ikut sama suaminya. Sampai di sini istrimu kau hina, kau maki-maki, bodoh memang kau sama aja kau bapakmu. Bagaimana itu sakit hatinya perempuan kau kasih bodoh sama bapaknya? Jangan ketawa. Orang serius ini. Coba itu ada juga itu laki-laki kayak nah bilang orang Bugis sorokau. Nah keteni duit nah benena na sesa sama tetangganya sopan, sama istrinya kasar, maki-maki, jelek, tampu sih. Apa laki-laki apa yang begitu? Kalau kau tidak suka istrimu jangan kau maki. Kalau kau tidak suka istrimu jangan kau hina. Kalau kau tidak suka istrimu jangan kau hina dia, jangan kau sakiti fisiknya.
Gimana kalau kau sudah tidak suka? Bawa ke pengadilan baik-baik, ceraikan dia secara Islami. Tenang kau ibu. Coba lihat itu, kasihan. Ada ibu-ibu curhat sama saya, Ustadz saya kena kanker, makin parah kankerku. Begitu saya sakit, suamiku selingkuh Ustadz. Saya mau minta cerai, tidak mungkin saya dalam keadaan sakit begini. Saya mau pulang orang tuaku, saya malu. Saya mau ngalus anakku, kasihan. Saya bertahan tambah sakit ini. Kalau kanker itu stres tambah cepat mati. Ya saya lihat dengan mataku dia bawa perempuan Ustadz. Saya tidak bisa ngapa-ngapain, saya lemah. Masa bapak tega kasih begitu istri dalam keadaan sakit? Anu je Ustaz, pede panenakang nih, sabar kok, itu jodohmu. Sabar. Tidak ada mikalah rumus menghadapi perempuan, sabar. Dek naga kalero, sabar. Panenna Ustaz, sabar. Kalau perlu makan kau buat tidur. Tutup, selesai urusanmu. Nah mau jelaskan dek, tona tamak kelena. Hanya, diam kok. Mau jelaskan satu, makutana si dua. Pure dua makutana si telu. Pure telu apa sih? Sudah semua na ungki sih. Yaro 2 tahunnya yolo. Nih, ciki sifat-sifatnya makundrai. Maka lebih baik diam. Diam saja. Sakit hati Ustaz. Sudahlah. Sakit hatimu, bayangkan bagaimana perempuan jadi istri. Gaji jadi polisi 5 juta. 2 anak. Cicilan motor. Cicilan rumah. 5 juta, mana bisa cukup zaman sekarang. Tapi alhamdulillah karena hebatnya itu perempuan, dia bisa atur itu 5 juta untuk hidup 1 bulan. Itulah perempuan. Coba kalau bapak-bapak 5 juta 1 bulan, 3 minggu habis. Itulah hebatnya perempuan. Maka jangan kau hina istrimu, jangan kau sakiti dia, karena itu sumber rezekimu. Ya. Menenai Ustaz, diam. Marah-marah, bayangkan bagaimana susahnya hamil. Bagaimana kalau baku tukar kita? Bapak yang hamil, istri jangan cari uang. Hah? Mau rasakan hamil? Ambil kobak kelapa 1 biji dengan kulit-kulitnya kasih masuk di perutmu. Biar Kapolres tidak tahan. Mana bisa biar tentara kok repotnya. Itu perempuan 9 bulan dia bawa kemana-mana. Tidak ada ibu-ibu hamil yang bilang simpan dulu mau kipi pasar. Tidak ada. Apalagi kalau tidur hamil. Pernah kita tengkurap. Kau matampuki mopaki. Seperti perahu. Coba ibu hamil kalau tidur kasihan sesak napas. Ibu. Berapa bulan ibu hamil? Pernah tengkurap? 9 bulan tidak tengkurap, itu perempuan tahan. Bapak 2 minggu tidak tengkurap, pusing. Itulah hebatnya perempuan. Maka muliakan istrimu. Coba waktu melahirkan, masih nggak waktu melahirkan Bu? Ada ibu-ibu melahirkan senyum. Mentang-mentang istri Kapolres keluar kena. Toba na Pak Deda bila tampu terakhir nih. 9 bulan kemudian, tampu sih. Ayo, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya, kalian mau sukses, kalian mau bahagia, muliakan istri. Ya, muliakan istri. Tidak ada kemuliaan bagi laki-laki yang menghina istrinya. Itulah enaknya. Jadi kalau dia ngomel-ngomel, bayangkan lagi bagaimana susahnya menyusui. Coba kalau bapak menyusui. Apa? Berani kok? Ibu-ibu masih nggak waktu menyusui Bu? Waktu nak tumbuh giginya. Betul kan? Ada orang lagi. Kok gigi saya tidak nak cabolo tuh. Lepas aku nak. Siang anaknya.
Malam bapak. Kasihannya itu ibu-ibu. Makanya hamil, melahirkan, menyusui, inilah yang tidak bisa dimiliki laki-laki. Sehingga Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu, 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 bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Setuju? Nah, itu beda. Ibu, 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 bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Iya toh? Ibu, 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 bapak. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Berani kok. Kada beda coba nih pasti runtuh ko nenekmu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, berikutnya, kalau kita cinta Nabi, mulailah amalkan sunnah-sunnahnya. Ya, ada 3 cara mencintai Nabi. 1, amalkan sunnah-sunnahnya. Ya, mulai yang kecil-kecil. Kalau adik-adik yang hanya bisa pelihara jenggot, peliharalah jenggotmu. Tapi jangan kau hina yang tidak mau pelihara jenggot. Ya, kalian yang mau pakai celana jingkrang, silahkan. Tapi jangan kau bilang kafir yang sesat yang bawa mata kaki. Itu sunnah. Kamu yang mau pakai di atas mata kaki, silahkan. Tapi yang tidak mau juga mata kaki, jangan kau bilang sesat itu. Jangan. Ini adik-adik ini sekarang banyak belajar agama setengah-setengah. Gampang. Hanya 1 ustadznya, sahabat ustadz ini. Saya diminta bikin grup itu. Saya bilang jangan, saya semua sahabatku. Mulai janda, duda, gadis, cantik, jelek, semua sahabatku. Kalau kau bikin sahabat Ustadz Dasat, berarti ada bukan sahabatku. Ini anak-anak belajar agama, sekalinya sahabat Ustadz A saja mau dengar ceramahnya, tidak mau dengar ceramahnya B. Sahabat Ustadz B dia hanya didengar, tidak mau dengar Ustadz C. Jangan, dengar kok semua itu Ustadz. Makin banyak Ustadz kau dengar, makin bervariasi ilmumu. Makin banyak ilmumu, makin lengkap kau punya pengetahuan. Makin lengkap pengetahuanmu, makin gampang hidupmu. Sama dulu saya waktu awal-awal belajar agama. Oh, tidak mau lihat perempuan, aurat, dosa. Begini saja saya. Bersiksa juga kita. Setelah saya pelajari banyak-banyak kitab, tergantung niatmu. Kalau kau niat nafsu lihat perempuan, jangankan kau lihat, kau bayangkan saja sudah dosa. Kalau lihat perempuan kau tidak nafsu, tidak dosa. Kau lihat auratnya, tidak berdosa. Kapan? Tidak disengaja, tiba-tiba kelihatan pahanya. Tidak berdosa kalau tidak sengaja. Subhanallah. Puji Allah, bukan auratnya kau puji. Subhanallah, Maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Yang kau bilang alhamdulillah. Batasnya apa? Kedipan mata. Ketika matamu sudah berkedip, kau buka lagi, palingkan pandangan. Astagfirullah. Yang kau astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ayo, kalian yang bisa memelihara jenggot, peliharalah. Kalian yang mau pakai celana jingkrang, silakan. Ya, tapi sesungguhnya hijrah itu bukan sekedar yang begitu. Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar jingkrang. Hijrah itu bukan sekedar bisa Arab setengah-setengah. Afwan. Jazakallah khair. Kaifa haluk ya akhi? Kullu nafsin sa'aqatul maut. Nah ya. Nah, amalkan sunnah. Mulai yang sederhana-sederhana. Ya, pakai sepatu kanan dulu. Buka kiri dulu. Itu gampang-gampang. Pakai baju bismillahirrahmanirrahim, kanan dulu, baru kiri. Aktifkan handphonemu bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kunci motormu bismillahirrahmanirrahim. Itu semua sunnah. Coba amalkan itu yang sederhana-sederhana.
Matikan handphonemu sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah sunnah, amalkan yang gampang-gampang dulu. Mulai naik-naik agak susah-susah, ya sudahlah. Kau mulai dengan biasa selalu ada wudunya. Naik-naik lagi, tambah lagi dengan apa? Sholat duha di pagi hari. Ibu-ibu, mau ki bantu suami tak cari nafkah? Mau ibu? Paling hebat adalah sholat duha. Suami tak pergi ke sawah, suami tak pergi ke kerja, suami tak pergi dagang, maka istri yang baik dia sholat duha di rumahnya. Dek useng ije sunnah salina ustaz, ya rasulli bu, de nama kada ucap kapa, ya rasulli namola lemetok nila lengatita, ya natu salli, ya natu hunya. Melok kamatu masam pajak duha, niat natu. Mau diucapkan, bagus. Tidak diucapkan, sah. Salli sunnatan duha. Kata ini lillahi ta'ala. Wa kata masam pajak duha. 2 rakaat sunnah iriseseku sabab karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Deto tak apalah ya roh, paling gampang. Menghadap kiblat apa maka dan epuang. Masam pajak duha karena Allah. 2 rakaat ulas sih. Oh puang, pada moyona Allah. Sila. Purani roh, bila doan ni. Puang. Idik sogi, iya ata. Puang. Tak cangak masompa kecuali idik puang. Tak cangak milau kecuali lo idik puang. Boleh nak kasih milau ko idik. Puang. Lah bro kasih lakiku masapak dan lek tabuka kangi dan lek nah ya ko mabela mo pita pacawe ki puang ya ko yasik mo pilangi pano ipuang ya ko mabela ma pecek dek mo pipak gena ipuang yang paling penting rupa pak barakah sudah tidak harus bahasa Arab, jangan ngambil buku baca bingung malaikat lain di bibir lain di hati. Bila malaikat ya agak masuk mutu haji lain di mulut, lain di hati. Dia mau supaya suaminya sehat walafiat, tapi doa dia baca doa minta hujan. Bingung malaikat. Ya, adik-adik, kok sholat duha? Zaman saya sekolah dulu dek, sholat duha, alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah saya lepas. Bunyi bel, saya ke musalla. 5 menit saja sholat duha, 2 rakaat. Sudah itu saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya terima nasibku miskin. Saya terima orang tuaku miskin. Saya terima saya orang kampung. Tapi jangan engkau miskinkan ilmuku. Jangan engkau jadikan saya miskin akhlakku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Berikan saya kemudahan dalam berpikir, kemudahan dalam pemahaman. Ya Allah, inilah doaku. Terima dan kabulkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah berdoa 7 menit saja baru saya ke kantin kalau ada uang. Tidak ada uang, carian orang kaya dongo. Ada perdasat, ada kerjakan dulu gampang, belikan aja jalan kote. Selesai. Nah bilang kita mampu kampungan, mesti terus ke kerja kampungannya ini. Aku bilang biar mi daripada kau tidak ada kampungmu. Selesai bos. Sholat duha. Anak muda, kau pungan Allah Ta'ala kabulkan doamu. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa halangi. Tapi yang jadi masalah kau sudah miskin, goblok, tidak mau lagi berdoa. Apa andalanmu? Saya tahu saya miskin, saya tahu saya jelek, saya tahu saya tidak punya keluarga orang kaya, saya tahu kalau tidak punya yang bisa jadi backing saya, maka saya dekati Allah. Saya pegang janji Allah. Katani mana saya janjinya pengalat Allah. Ud'uni astajib lakum. Miloko kaya walekko. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg siap pilih saya ini kartuku telepon begitu terpilih nah ganti nomor HP-nya. Ayo doa dek, kau minta doa sholat duha kok jangan kau nangis. Kalau jangan kau nangis di depan manusia menghadap tolong Pak tolong, jangan. Allah tidak senang kau datang menghadap kepada Allah dalam salat duhamu, dalam salat tahajudmu, dalam salat hajatmu kau nangis di hadapan Allah. Allah kasih kau. Allah Ta'ala janji kok ud'uni astajib lakum min loko koya pasti lo alekko.
Dan Allah janji, ana inda sanni abdi bi, saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka diterima, saya kasih kok. Dia sangka saya terima, saya kerikan kamu. Yang jadi masalah kalian tidak yakin. Nala mau gaje pangi, letuk mau gaje. Dek na letuk. Berdoa aja Ustaz, yakin sekali saya berdoa Ustaz, yakin sekali saya selalu berdoa. Cocok mi, tapi di Facebook kau berdoa. Di Twitter kau berdoa, sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Kau berdoa selesai sholat, biar kau berdoa 24 jam, setiap jam kau berdoa, sampai keluar gigi palsumu berdoa. Tapi kau tidak sholat, tidak bakal sampai doamu. Sholat kau, sudah kau sholat, minta kau kepada Allah. Nah Allah janji, bayangkan 5 kali kau minta satu hari, masa Allah tidak kasih kau? Yang jadi masalah kau sudah miskin, jelek, dongok, goblok, beleng-beleng, kepala batu, busuk kalepakmu, tidak sembahyang kau lagi. Kau minta kepada Allah. Kalau Allah yang angkat derajatmu, tidak ada kemampuan manusia yang bisa menghalanginya. Nah ibu bapak,